Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Kiki Zakia belum di-swab, tapi hasilnya di swab sudah keluar positif COVID-19. Kiki Zakia datang ke pelayanan tes swab dan dengan perjanjian akan datang beberapa hari lagi. Kemudian ternyata setelah dia datang, sebelum dia datang, sudah datang hasilnya ke rumah, bahwa hasil swab tersebut sudah datang, hasilnya yang positif. Akhirnya dia menyatakan kepada rumah sakit tersebut, kenapa saya belum diperiksa, tetapi hasilnya sudah keluar yang positif. Ada apa ini? Nanti akan saya laporkan ke Kementerian Kesehatan, katanya. Pada saat berangkat ke Bali tidak boleh, karena informasi tersebut sampai ke bandara bahwa dia positif COVID-19, sehingga tidak diberikan dia pergi ke Bali. Demikian juga kemudian Kiki Zakia kepada pelayanan kesehatan tersebut belum di-swab, hasilnya menyatakan Kiki Zakia positif COVID-19, membuat dirinya ketakutan, benar-benar takut. Apakah dia diragu dia kesehatannya, apa dia sakit atau tidak terkena COVID-19 tersebut. Dugaan saya bagian pelayanan kesehatan ini, setiap yang diperiksa positif COVID-19 diduga ada bonusnya dari kelompok tertentu, sehingga walaupun belum diperiksa sudah ditetapkan positif COVID-19 untuk mendapat sesuai dari kelompok tertentu. Perbuatan tempat pelayanan kesehatan, apa rumah sakit atau klinik, kurang jelas, tetapi melakukan perbuatan kejahatan dalam memberikan keterangan palsu, ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Polisi segera menangkap pihak rumah sakit yang bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum yang berlaku, agar tidak terulang lagi ke depan untuk ditindak. Harapan saya di samping polisi menindaknya, juga dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Diduga sepertinya sudah biasa dilakukan untuk mendapatkan rezeki dari kelompok pengusaha yang bergerak di bidang obat-obat terkait COVID-19, atau adanya kerjasama pihak bidang kesehatan dengan pengusaha obat terkait COVID-19 tersebut, agar selalu COVID-19 tersebut selalu meningkat dan jumlahnya banyak, sehingga obatnya pun akan laku dalam kaitannya tersebut. Ini yang saya lihat permasalahannya ini. Sampai Kiki Zakia ini mendatangi rumah sakit tersebut menanyakan, kok saya hasilnya sudah terbukti positif, padahal saya belum pernah diperiksa. Saya belum pernah diperiksa, tetapi hasilnya sudah saya peroleh ini dan hasilnya positif COVID-19, membuat dirinya merasa takut, tidak percaya atas kesehatannya tersebut, sehingga dia ke Bali pun, dia mau berangkat ke Bali tidak boleh, karena di lapangan terbang rupanya sudah ada data-datanya bahwa dia akan terkena COVID-19 tersebut. Jadi banyak kerugian yang didapatinya oleh Kiki Zakia tersebut. Di samping itu, perbuatan daripada rumah sakit tersebut sudah merupakan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pidana, dalam bentuk memberikan keterangan palsu kepada orang lain, sehingga dia ada ancaman hukumannya selama di atas 3 tahun itu. Jadi harus ditindak. Jadi polisi supaya segera menindak daripada rumah sakit tersebut agar tidak sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau saya lihat permasalahan tersebut seperti sudah terbiasa mereka lakukan itu. Hal demikian. Yang penting memberikan keterangan palsu bahwa dia sudah positif terkena COVID-19, padahal tidak, diperiksa pun tidak, tetapi sudah dinyatakan positif terkena
COVID-19 tersebut. Jadi kelompok pengusaha yang bergerak di bidang obat terkait COVID-19 diduga adanya kerjasama pihak bidang kesehatan dengan pengusaha obat terkait COVID-19. Maka di sini polisi harus segera bertindak dan menyelidiki tidak hanya kasus ini saja, dan menyelidiki cara mendalam permainan di rumah sakit tersebut terkait masalah COVID-19 tersebut. Jadi sudah ditetapkan dulu dia terkena positif sebagai terkena positif COVID-19, padahal dia belum diperiksa atau di swab. Mungkin ini sudah merupakan penghasilan itu di rumah sakit tersebut, dan perlu polisi mencari data-datanya secara mendetail, jangan kepada orang tersebut, tetapi dikembangkan, dan itu juga harus dilaporkan kepada Menteri Kesehatan agar diambil tindakan yang tegas. Jadi ini saya lihat perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum demi terciptanya keamanan ketertiban orang yang berobat di rumah sakit, dan agar untuk mempercayai rumah sakit dalam mengobati orang. Jadi kalau sementara jadi harapan saya sudah dilaporkan ke polisi dan Menteri Kesehatan. Sekian dan terima kasih.